Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angga Yoga, NIM 1910416905, kelas A2 pagi manajemen. Mata kuliah e-marketing, dosen Adi Musalim SEMM. Baiklah, di sini saya akan meringkas materi yang sudah diberikan dosen. Yang pertama itu bab pertama, menerapkan digital dalam pemasaran, pendahuluan. Bud Kendall mendefinisikan digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen, dan membina hubungan dengan konsumen. Kendall 2013. 2. Memahami pemasaran. Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai berikut. Pemasaran adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen organisasi. Membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. Ekonomi perhatian atau attention economy. Crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Untuk memperoleh dan manfaat sumber daya ini dapat dilakukan dengan satu dari tiga cara berikut ini. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering dilakukan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan atau pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Perbedaan crowdsourcing dengan free-to-free lending. Jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela, free-to-free lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah Vincent lending mengusung konsep yang sama, tetapi skemanya berbeda karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Crowdfunding atau urun dana penggalangan dana adalah proses mengumpulkan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasanya dilakukan secara online. Agar dana yang dapat didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, maka akan dilakukanlah tiga hal sebagai berikut. Yang pertama itu membuat proposal usaha dengan menarik, mendaftar ke situs crowdfunding, mengungkapkan dan memantau perkembangan proposal usaha. Microtasking adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan dimulai dari melakukan promosi atau posting ke media sosial. Sebelum kamu mendapatkan uang di internet, sebaiknya kamu mempersiapkan hal-hal berikut. Yang pertama itu kita harus menyediakan smartphone atau laptop yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah promosi atau postingan, memiliki koneksi internet yang cepat, mempelajari cara mendapatkan uang di internet, menyiapkan berbagai akun seperti email di media sosial, membuat akun PayPal dengan sejenisnya. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini adalah cara-caranya. Unduh aplikasi microtasking, menulis blog atau artikel SEO friendly, mengisi survei online, menjadi reseller domain atau website, menjadi freelance di berbagai bidang. Mengelompokkan dan menyesuaikan pesan. Semua ide ini termasuk ceruk komunikasi kepribadian media yang berpengaruh dan rentang perhatian terpecah menyatu dengan kemampuan untuk mengelompokkan audiens online dan menyesuaikan pesan dengan audiens online tersebut. Yang keempat, dapat diukur. Faktor kedua yang membedakan digital adalah kemampuan ukur, karena dengan menggunakan hampir setiap tindakan di web dapat dilacak, ditangkap, diukur, dan dianalisis. Manfaat bagi pemasar harus jelas. Metrik penting atau KPI, Key Performance Indicator, adalah informasi statistik yang hanya memiliki signifikansi nyata jika dibandingkan dengan data spesifik atau industri sebelumnya. Yang kelima itu model TCO. Ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital, tetapi kami telah menemukan cara yang paling efektif untuk pengelompokan menjadi 4 disiplin ilmu yang saling keterkaitan, yaitu berpikir, menciptakan, melibatkan, dan mengoptimalkan. Pengelompokan ini menciptakan proses yang akan menghasilkan penggunaan taktik digital secara optimal. Think adalah titik awal dalam pendekatan yang
kami gunakan. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan rencana strategis untuk dunia digital seperti perencanaan komunikasi tradisional. Pendekatan ini mencakup topik-topik seperti wawasan konsumen, penelitian pengembangan konsep, alokasi anggaran, dan perencanaan saluran. Create menghidupkan konsep dengan menjalankan kampanye dan membentuk platform. Pendekatan ini mencakup semua aspek menciptakan aset web, mulai dari desain dan pengembangan web hingga copywriting konseptual, penciptaan aset media sosial, mengembangkan ponsel, sistem bisnis rekayasa, dan integrasi media sosial. Egegeng bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas dan membangun hubungan pembelian dan perencanaan media. Optimal mesin pencari pemasaran email, media sosial, dan manajemen kampanye adalah beberapa kegiatan utama di sini. Optimis adalah tentang perbaikan berkelanjutan. Ini memberikan wawasan dan pelajaran melalui analitik, penambangan data, optimasi, dan pengujian konversi. Optimis relevan pada setiap tahap proses. 4. Akuntansi, perubahan, dan cara menggunakan buku ini. Pada intinya, pemasaran adalah tentang percakapan, dan internet telah terjadi pusat percakapan. Apa yang terjadi dalam buku ini adalah cara berkomunikasi dengan pelanggan yang ada potensi yang menggunakan internet. Buku teks ini dapat dibaca dari belakang dan depan atau digunakan berbagai paduan referensi, istilah kunci, konsep, dan mata pelajaran yang saling terkait disorot dalam setiap web. Baik, itulah ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat siang.